Yuk ngobrol yuk. Terus lu sekarang lagi sibuk ngapain sih? Gue sekarang lagi sibuk skripsi, terus gue lagi sibuk untuk mikirin konten-konten lain sih yang di YouTube buat podcast gue yang pecel lele. Karena kan baru 1 episode tuh, gue mau bikin episode lagi. Lagi mikirin juga gue konsepnya enaknya gimana. Terus kan pada sibuk-sibuk skripsi itu, lu bakal ngumpulinnya kayak gimana? Apa lu bebasin ke hak mereka gitu? Iya, gue orangnya bebasin hak mereka aja. Kalau emang mereka nggak bisa, ya udah. Cuma ketika lagi ngumpul terus dadakan mau jadi, ayo gitu. Berarti lu tetap mengutamakan podcast itu ya? Iya. Kalau misalnya pada mau? Iya. Nanti mas sibuk dulu lah. Terus itu kan teman-teman lu yang dari buat podcast itu kan ruang lingkupnya beda dari informatika tuh. Wih, beda banget. Beda banget ya? Itu nyebrang banget. Ada anak mene, informatika, ilkom, sama akuntansi. Itu gimana sih kok lu bisa sampai ngumpul kayak gitu? Saya unik banget loh itu dari semua jurusan. Karena awalnya itu gue selalu deep talk gitu lah. Gue bahas soal ya hal-hal dalam aja buat soal insight gitu. Kayak suka ngobrol, pandangan lu gimana sih tentang ini nih kayak gitu. Ya udah dari situ kan nyambung. Jadi ya udah kenapa nggak ditaruh podcast aja kali ya gitu. Udah. Terus pandangan lu tentang mereka apa secara personal? Pandangan pada mereka secara personal ya. Intinya gue berlima ini saling melengkapin lah. Ketika nggak ada satu, terus gue buat konten, pasti rasanya ada yang kurang. Gitu. Ada ini berarti ya ada semacam kalau misalnya nggak ada 2 orang nih pas podcast berarti kayak susah buat melengkapin gitu nggak sih? Kayak harusnya nih kita bisa dapat pandangan lain, cuma gara-gara misalnya nggak ada satu orang jadi nggak dapet gitu, terbatas. Bisa kayak gitu juga. Karena kan pokoknya gue berlima itu ada tugasnya masing-masing lah. Ada yang ngegiring, ada yang ngegimik, ada yang make sense, ada yang ceritain pengalaman gitu-gitu. Ada yang hebat. Ada yang nyebat doang kerjaannya sampai mata kelilipan gitu kan ada. Terus secara nggak langsung tuh ke Anda itu ya. Iya ke gue. Siapa namanya? Gue nyebat doang kerjaannya. Nyebat doang. Sama gimmick. Aduh. Gitu sih, Dok. Terus lu kan rumah lu jauh kan? Juga pernah kecelakaan kan? Coba jelasin dong, ceritain dong. Kecelakaan? Tentang lu kecelakaan dulu tuh. Kenapa? Soalnya itu tragis banget itu di kelas. Iya anjing, gue baru kuliah anjing semester 1. Anjing masih semangatnya jadi maba gitu kan. Kecelakaan, lu bayangin tuh, dipatahin semangat gue. Jadi gara-gara malamnya tuh gue habis futsal. Balik malam kan jam berapa ya? Jam 1 gue OTW dari kampus. Balik. Sabtu kan masuk pagi nih. Besoknya gue masuk pagi jam 8. Otomatis gue jam 6 udah berangkat dong. Biar jam 7:30 udah nyampe. Bangun jam 5 lah gue. Biasanya kan tidur gue. Kemungkinan gue sampai rumah kan jam 2. Baru bisa tidur jam 3 ya kan. Bentar banget tuh gue tidur, apalagi kondisi badan capek. Ya udahlah. Gue maksain berangkat, salahnya. Sebenarnya gue udah gak mau berangkat itu. Gue maksain berangkat. Jadi gue ngantuk, tabrak anjing sama moge. Terus lu sampai dosen tahu gimana ceritanya? Iki sih, gue bilang ke Iki waktu itu. Ki, gue kecelakaan, gue bilang gitu. Tolong kabarin aja, gue gak bisa masuk hari ini, gue bilang gitu. Tapi dari dosen dia ngasih ini dong ya keringanannya. Yo parah sih kalau gak ngasih keringanan. Buntung ntar tangannya tuh kalau gak ngasih gue keringanan. Aduh, tadi gue mau nanya lupa kan bangsat. Oke, terus lu selama 7 semester ini sedang nggak kuliah? Oh, untungnya gue organisasi, jadi gue seneng. Karena gue bisa dapet teman-teman baru lah. Jadi gue bisa menemukan diri gue di luar informatika, itu gue seneng. Itu. Coba kalau gue nggak organisasi, gue jadi anak yang nolep anjing. Jadi yang nerd gitu kan, pakai tas gede, jalan bongkok, lurus ya pandangan gitu. Kayak gue kenal itu. Siapa? Gue. Ya, emang lu kayak gitu? Kan gue tas gue gede. Nah, cuma kan lu 5 kilo. Lu kan organisasi juga kan? Iya sih. Jadi gue seneng sih bisa apa ya, kenal sama orang banyak lah di luar jurusan gue.
Tapi kan sekarang COVID kan. Pandangan lu tentang COVID apa? Soalnya dari dulu nih kita nggak ada penyelesaiannya gitu. Kuliah online terus kan. Ilmu juga kadang-kadang kan susah tuh, nggak bisa didapat kan. Gue bego lagi. Karena jujur, Ilmu apa gue? iya kan. Karena gue sendiri pun kalau COVID cuman kayak numpang absen doang gitu. Absen kelas tidur ya? Iya numpang Sambil absen. makan ya? Numpang absen nih, siapin background gue lagi merhatiin kamera. Padahal gue tidur. Pak nih, Ricardo namanya Pak. Nggak boleh. Gitu ya. Terus lu suka nggak sih sama keadaan lu sekarang? Bersyukur nggak sih? Bersyukur banget. Gue di umur, sekarang kan gue jalan 22 ya. Gue di umur 20 tuh banyak banget hal yang gue alamin. Dan gue bisa ngelewatin semuanya. Alhamdulillah nggak mikir bunuh diri, nggak mikir apa-apa. Gue bisa ngelewatin semua dan gue punya orang-orang yang ngebantu gue dalam hal apapun. Pas gue struggling, ya gue bersyukur sekarang lah. Gitu. Bersyukur banget gue. Kalau lu kenal sama orang nih, yang lu tahu nih dia pengen bunuh diri nih di lantas pikirannya, lu bakal ngelakuin apa? Gue dorong. Mati sekalian. Enggak. Gimana ya? Soalnya itu susah loh buat nyadarin orang yang kayak gitu. Iya sih. Itu sebenarnya cuman perlu diajak ngobrol aja orang kayak gitu. Oke kan gue bisa terlepas dari pikiran kayak gitu, gue datang ke temen gue untuk ngobrol. Kuncinya teman. Kuncinya ngobrol. Sama siapapun lah, terserah lu. Mau sama Pak Delo misalnya, mau sama siapapun. Nah kalau dia kagak pernah ngomong, maksudnya kagak punya temen, kan ada tuh yang kayak gitu. Kagak punya temen, ngajak ngobrol nggak tahu sama siapa. Jadilah bunuh diri itu berarti. Mau ngobrol, ya malah di anjing. Oh maksudnya dia ngobrol sama orang yang nggak pas gitu. Iya misalnya di lingkup dia tuh nggak sesuai sama dia, tapi dia sebenarnya pengen ngobrol. Gua ada pikiran untuk ini loh. Tapi ketika dia ngobrol sama orang tuh, orang itu kayak anjing lemah lo gitu anjing ya, bunuh lemah diri lu gitu kok. Iya, itu doang nggak sanggup. Apaan sih lu? Nah, itu sih balik lagi ke circle dia sih, gimana dia nyari circle pertemanan ya. Karena kalau udah kayak gitu udah toxic sebenarnya. Iya sih. Circle pertemanan kayak gitu. Terus penting tuh oh iya. Terus lu kalau nyari circle kayak gitu gimana? Lu bebas kah lu ke circle yang mana aja gitu kan? Apa lu nentuin nih circle gua kayak gini-gini aja? Udah nentuin gue. nentuin tetap ya. Kayak gue bakal milih orang yang emang gue anggap teman banget gitu ya. Yang emang nggak toksik menurut gue aja lah. Yang bisa ngedukung walaupun dikit, walaupun kecil dukungannya ya tetap gitu. Gue bakal tinggalin orang-orangnya. Tetap gue berteman baik, maksudnya berhubungan baik kan penting ya. Ya kan. Cuma untuk interest lagi ngobrol banyak enggak sih gitu. Terus lu ikut lomba nggak sih sekarang? Kemarin gue ikut lomba Lomba apa tuh? business plan. Ngapain? Jadi gue lomba bikin bisnis gitu. Bisnis. Tapi gagal anjing. Kenapa gagal? Coba ceritain dong. Teknis. Jadi kan niat gue tuh sama tim gue di kos gue kan mau Zoom meetingnya, mau presentasi di kos gue. Terus ya udah ditawarin lah gue di kampus kan. Anjing mati lampu, bangsat nggak lo? Gue belum sempat ngedemoin aplikasi, belum sempat ngejelasin secara detailnya lagi soal market strateginya, terus soal 5 tahun ke depan jangka panjangnya gimana. Itu matinya pas giliran lu lagi ini. Giliran teman gue yang ngejelasin market segmen. Terus lu pertama kali pas mati lampu gimana lu? Kesel lah, kecewa lah. Kayak kenapa gue datang ke suatu tempat yang emang gue disuruh di situ, tapi malah nggak mendukung gue untuk bisa
juara gitu loh. Untuk istilahnya gue bisa presentasi sampai kelar itu gue kalah juga nggak masalah lah. Ini gue kalah karena teknis anjir. Kayak gue nggak terima aja. Terus lu kenapa nggak dari awal pakai punya lu sendiri aja sih? Jadi kalau misalnya teknis pun ya bodoh. Ya maksudnya karena salah gua gitu loh, bukan karena salah ini kan salah tempatnya kan. Ya itu karena gue mikirnya awalnya di kampus nggak mungkin lah kena teknis mati lampu atau jaringan gitu loh. Iya nggak sih? Iya sih. Iya. Awalnya kayak gitu. Ternyata mati lampu anjir. Klep. Aduh, gila. Lawan-lawan lu menurut lu susah nggak? Biasa aja. Menurut gue ya. Gue udah percaya sih waktu itu gue akan bisnis gue dan teman-teman gue percaya gue itu bisnis apalagi segmennya gede banget di Indonesia bentuknya aplikasi dan semua orang bisa make nggak orang-orang khusus doang atau nggak hal-hal tertentu doang semua bisa make Nggak ini ya dong ya nggak kayak lawan lu yang khusus segmentasi tertentu. Iya ada segmentasi tentunya gue segmennya luas Terus yang menang yang segmentasi yang tertentu itu juga lagi. iya yang menang ini apa namanya segmennya itu maksudnya bisnisnya itu bagian kecil dari bisnis gue Tapi masih satu topik dong sama lu. masih cuman setidaknya gue penciptanya dia jadinya gitu Jadi lu kayak kepala sekolahnya dia tuh kayak divisinya gitu. iya udah bagian kecil dari gue sebenarnya yang juara itu Terus lu gimana kayak gitu? ya gue sakit hati aja gue Tim lu orang yang podcast juga bukan? iya Ya, anjir. anak akun Mene Ilkom IF Bagiannya Informatika. apa? Yang akun jadi CEO kan karena otak bisnisnya itu dari dia kan gue cuma nambahin yaudah kita di bidang aplikasi aja gue bilang kayak gitu doang nah, gue jadi yang megang ini Chief Technology Officer itu gue ngurusin soal teknologi aplikasi dan lain-lain terus ada lagi Chief Marketing Officer itu dia ngurusin masarin produk satu lagi pokoknya tentang SDM gue lupa namanya yang anak Mene ini dia ngurusin SDM pemberdayaan alat gitu-gitu dia yang ngurusin. Kalau boleh tahu itu lu lolos sampai tahap mana sih? Gue udah lulus 10 besar. 10 besar. 10 terbaik. Berarti itu ada portofolionya dong. Ada. Gue dapet sertifikat sih mending. Mau lu pakai di mana? Kerja informatika. Enggak sih buat gue pakai kerja di ini aja. Media. Media. Gue pengen ntar kerja di ini sih bidang media sih. Entah di TV, entah di radio. Serah lah. Hubungannya? Ya nggak ada hubungannya. Cuma kan gue suka bidang itu. Oh. Berarti sekarang pun lu harus bikin portofolio juga dong mengenai hal itu, misalnya lu bikin podcast lu kayak gitu kan. Bisa. Gue masukin portofolio. Terus 5 tahun ke depan lu setelah lulus gimana? Ya, gue mah gak muluk-muluk. Punya lah gue Pajero 7. Sama rumah 3M. Itu muluk. Nggak muluk lah. Kalau muluk gue korupsi tuh. Muluk tuh namanya. Kan gue nggak muluk. Iya sih. 5 tahun ke depan gue pengen jadi orang yang dikenal sama teman-teman gue nantinya. Gue seseorang yang menjalani hal yang gue suka. Jadi lu kenal gue, anjing Ivan sekarang jadi ini nih. Dia suka banget nih bidang ini gitu. Gue pengennya kayak gitu sih. Kerja di bidang yang gue suka. Terus kan lu kan ketua HIMIF nih, punya komunikasi banyak, sosialisasi berjalan baik kan. Tips lu buat nge-approach orang gimana sih yang nggak lu kenal? Maksudnya ngajak-ngajakin gitu? Kayak nggak ngajakin juga, maksudnya biar dia jadi temen lu gitu. Supaya waktu lu membutuhkan dia tuh, dia bisa lu pastiin ada buat lu. Oh. Cara lu nge-approach orang-orang yang kayak gitu tapi yang gak lu kenal gimana? Gue sih orangnya gue lebih menganalisa orang ya. Jadi gue misalnya baru pertama kali ngobrol misalnya sama lu, ya gue lihat nih cara komunikasi lu kemana, gimana, dan ngomongin apa, gitu. Jadi gue bisa nyambung. Oh, jadi lu ngebahas pembahasan sesuai karakter orang gitu? Iya, sesuai apa yang orang suka gitu. Ya, misalnya lu suka game, ya ayo bahas sama gue game yang gue tahu juga bisa lah gue bahas gitu misalnya. Kalau nggak ada hubungan sama sekali sama lu gimana? Ya tetap gue coba apa ya? Gue coba masuk aja, adaptasi juga. Cara gue untuk bisa kenal sama orang ya, misalnya dia ngebahas soal politik nih, kan gue nggak terlalu paham tentang politik ya.
ya gue dengerin aja dia cerita dulu gitu. Nanti kalau masuk ke pembahasan yang lain, baru gue sambungin lagi yang gue ngerti gitu. Setidaknya gue cuma berprinsip bahwa first impression itu paling penting. Persen maksudnya. Iya, first impression tuh pandangan pertama dengan seseorang tuh penting. Jadi gue nggak mau dicap orang jadi orang yang so tahu, gitu. Yang penting gue dicap sebagai orang yang bisa denger dengan baik lah. Lu ngincar nggak sih, misalnya lu ngincar orang gitu nggak sih? Ngincer orang maksudnya? Misalnya pas awal lu kuliah, lu ngincar orang nggak sih yang menurut lu ini bakal menguntungkan gua gitu? Enggak sih. Makanya malah gue, atau enggak lu udah punya planning nih, gue pengen ikut sesuatu, gue mau orang-orang ini tuh bakal ikut nanti di gua. Enggak ada gue. Enggak ada. Gue tuh orangnya lebih nothing tulus aja. Gue ngelihat yang sekarang gitu, bukan yang nanti. Kalau misalnya nanti nggak pasti gitu, kita nggak bisa ngeliat orang berdasarkan hari besok. Tapi sekarang, kayak waktu itu gue ngambil orang di organisasi gue ngeliat yang sekarang. Kayak BPH gue, badan pengurus harian, sekretaris sama bendara, gue ngeliat ya kondisi sekarang orang ini gimana gitu. Nggak yang nanti bakal gimana ya, atau sebelumnya gimana ya gitu. Nggak, gue nggak akan ngeliat kayak gitu, gue ngeliat yang sekarang. Berarti lu setiap lu narik orang, lu bakal berdiskusi dulu dong sama orang itu buat ngeliat. Pasti, iya, itu yang penting. Nggak mau gue ngeliat dia dari, oh dia bagus nih, nanti kayaknya bakal gini-gini. Enggak, gue mau harus pembuktian dulu lah. Gue harus ngobrol. Taraf lu bisa narik orang tuh kayak gimana sih? Atau lu narik aja udah? Karena kan tadi lu bilang lu lihat sekarang nih. Berarti kan secara langsung kan setelah lu ngobrol lu bakal pilih udah gue milih dia aja. Atau lu sebelum itu lu udah tahu arahan lu pengen kemana atau enggak? Oh, pertama gue lihat dulu nih, orang ini kompetensinya di mana. Baru lu ajak ngobrol kondisi dia. Iya. Sekarang kayak gimana? Kayak gitu. Gue lihat dulu nih, dia lebih kompetensi dia kemana ya? Misalnya edit video. Oh, dia lebih ke edit video nih. Yaudah gue ajak ngobrol soal hal itu, gitu. Baru ntar di situ tingkat kepercayaan gue kan lumayan lah sama orang itu kan, baru gue percaya gitu. Walaupun gak 100%, cuman ya itu. Yang penting gue, kenapa gue ngeliat sekarang, karena gue biar gak berekspektasi terlalu tinggi aja sama orang. Jadi gue ngeliat yang sekarang aja. Gak mau mikirin kayak, nanti kayaknya dia bakal gini-gini. Gak, bikin sakit hati doang. Itu kayak ini gua ya, mau. PHP gitu ya. Iya. Jatuhnya. Gak mau gue. Terus lu di podcast lu bakal ngajak dosen gak sih buat jadi bintang tamu? Saya jujur aja gue pengen buat ngajak dosen nih. Buat gue tanyain mengenai soft computing gitu atau apa. Dosen ya? Kan pecel lele nih podcast lu. Ngobrolin tentang apa kayak gitu sama dosen. Gue tergantung pembahasannya sih. Misalnya pembahasan yang emang terlalu sensitif untuk dosen, ya gak akan gue angkat juga lah. Gak akan gue undang dosen juga. Gue tergantung pembahasan intinya. Tapi kalau untuk konsep sekarang ya, gue sama teman-teman gue lagi gak mau menghadirkan bintang tamu gitu. Oh, berarti emang cuman buat lu berlima doang ya? Iya. Terus lu punya Spotify juga kan buat podcast? Punya. Nah itu gimana Pasti tuh tuh. keadaannya tuh? Itu lagi stop itu. Gue terakhir upload bulan Januari. Januari Februari ya? Februari deh. Kenapa Pas. stop? Itu kan sama anak informatika juga tuh. Kenapa tuh di stop podcast yang Spotify? Alasannya kenapa? Lagi gak pengen gue jalan aja. Gue lagi banyak kerjaan lah, gue intinya gitu sekarang. Lomba. Iya, waktu itu kan lomba, skripsian, terus sekarang bikin podcast di YouTube. Lagi gak mau maksain untuk gue jalanin semuanya, gitu. Itu kalau boleh tahu seheboh apa sih yang di Spotify? Dulu kan sampai ngundang dosen yang kesehatan tuh. Oh, kalau itu mah gue proker HIMIF malah.
Oh itu masuk poker ini ya. Tapi masih satu ini kan. Cuman ada salah satu yang gue upload ke podcast gue. Cuman itu nggak gue taruh Spotify sebenarnya. Jadi awalnya gimana tuh? Jadi awalnya kan gara-gara pandemi kan gue kaget kan. Yaudah akhirnya gara-gara waktu itu kan gue proker kan di cancel kan sama kampus kan. Yaudah bikin proker apa nih yang kira-kira nggak usah ngeluarin duit banyak. Yaudah itu podcast sama lomba game. Lomba Valorant waktu itu apa PB gitu ya. Udah itu doang. Jadi itu ibaratnya cuman solusi di saat pandemi aja gitu. Terus ngomongin soal poker nih. Dulu kan ada tuh poker apa namanya? Tentang lomba game, lomba bisnis yang waktu gue jadi ketua acara itu kenapa diberhentiin tuh? Oh itu karena ada masalah di internal kampusnya sih. Di internal kampus ya. Saya kemarin gue kesel juga tuh. kok di stop anjing. Tiba-tiba. Itu kan udah jalan ya, hampir 40% lah itu proposal udah jadi tuh. Udah ini juga kan sebenarnya dari tim gue juga sebenarnya kan udah apa namanya udah nyiapin udah jadi pokoknya udah jadi. Iya lu tinggal nyiapin teknisnya doang itu yang gue waktu itu waktu itu nyuruh lo buat bikin buklet kan. Iya. Untuk ke peserta kan. Iya, tinggal itu doang proposal udah jadi. Proposal udah gue kasih ke kampus cuman ada beberapa hal internal kampus yang emang dipaksakan untuk semua proker di organisasi berhenti gitu. Kalau waktu itu juga kan transisi pergantian rektor juga kan mungkin masih kacau dalamannya gitu. Nggak tahu juga sih gue. Gitulah. Terus bedanya Kalbis yang dulu sama sekarang apa? Gue ngerasain bedanya juga. Karena mungkin gara-gara kuliah online kali ya. Jadi karena kuliah online gitu ya. Jadi sama aja. Tuh bedanya kan cuman medianya aja kita dari offline ke online kan. Tetap lu pengennya offline dong. Iya lah. Karena gue balik kampus bisa ngobrol sampai malam. Sama kayak gue. Terus kasih ini dong. Kalimat motivasi gitu buat orang yang pengen masuk HIMIF atau pengen jadi ketua. Gak bisa gue ngasih motivasi gitu. Lu tahu kan gue jadi ketua ngomong padat, singkat dan jelas kan. Tadi aja gue denger tuh semuanya motivasi loh Pan. Tai enggak anjing. Gak bisa gue motivasi orang. Udah gini deh. Lu pengen ngebantu dalam cara apa sih buat orang yang pengen masuk HIMIF atau pengen jadi ketua HIMIF atau atau jadi bagian dari informatika? Oh maksudnya misalnya lu mau jadi ketua nih ya kan. Paling gue bilang ke lu kayak gini. Lakukan yang lu bisa. Jangan pernah maksain mau orang. Udah gitu doang. Lakukan yang lu bisa. Jangan pernah maksain mau orang. Maunya orang gitu. Karena? Ya karena lu gak akan mampu. Intinya lu harus sadar kapasitas lu. Sampai mana ya lu lakukan. Kalau itu udah di luar kapasitas lu gak usah. Gitu. Yaudah sampai sini dulu aja kali ya. Yaudah. Lagian juga udah lama banget gitu kan. Udah habis 3 batang kayaknya. 3 batang. Waduh. Jadi nih thank you banget nih Pan. Oke Dok. Udah dateng. Gila. Yuk ngobrol yuk.